4 menit yang akan merubahmu dari keluh kesah menjadi syukur, dari sangka buruk menjadi lapang, ikhlas dan baik sangka. Pangeran, pengawal, dan jari yang buntung. Dikisahkan seorang pangeran yang senang berburu hidup dengan pengawal setianya. Pengawal ini adalah juga teman kecilnya. Pengawal ini bukan saja bertugas menemani ke sana kemari, ia pun wajib memastikan keamanan sang pangeran dan juga membantu membawa perlengkapan jika pangeran keluar untuk berburu. Suatu waktu di tengah hutan dalam sebuah perburuan, secara tak sengaja pengawal ini melakukan keteledoran. Pelatuk senapan yang dibawanya tersentuh. Senapan pun menyalak, pelurunya mengenai 2 jari tangan sang pangeran hingga putus. Dalam keadaan terluka, sang pangeran marah. Lalu ia memutuskan untuk tidak melanjutkan berburu di dalam hutan, serta memilih pulang lebih awal. Setiba di istana, pangeran ini memerintahkan kepada hulu balang untuk menangkap pengawalnya dan memasukkannya ke dalam penjara istana. Sementara luka di jari tangan pangeran dirawat dan diobati oleh tabib kerajaan. Seiring berjalannya waktu, luka pangeran mulai mengering dan sembuh. Meski kedua jari yang putus itu tak bisa lagi dipulihkan, ia kembali berencana untuk masuk hutan untuk berburu. Kali ini ia memilih sendiri, bukan saja karena pengawal setianya masih ditahan, ia pun masih trauma dengan kejadian tersebut. Kali ini pangeran tersesat di tengah hutan. Ia akhirnya ditangkap segerombolan suku pemakan daging manusia atau kanibal. Ia diikat lalu dimasukkan ke dalam kurungan oleh suku tersebut sambil menunggu waktu yang dilakukan untuk upacara sesembahan dan penyembelihan. Tibalah waktu penyembelihan itu. Sebelum melakukan prosesi itu, kepala suku mendatangi pangeran yang masih dalam keadaan terikat dengan maksud untuk memeriksa seluruh anggota tubuh pangeran mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mendapati kedua jari tangan sang pangeran ini buntung, kepala suku ini berteriak agar prosesi sesembahan ini dibatalkan. Alasannya, tubuh sang pangeran ini tak sempurna. Kepala suku menyebut bahwa sesembahan ini akan ditolak oleh ruh leluhur mereka. Kepala suku akhirnya memerintahkan agar ikatan pangeran dilepaskan dan dibiarkan pergi saja. Betapa girang dan bersyukurnya sang pangeran. Ia selamat. Ia sudah membayangkan nasibnya saat meregang nyawa di tangan suku itu. Ia berlari sekencang dan sekuat tenaganya, juga semampunya. Meski membutuhkan waktu lama, akhirnya ia kembali tiba di kerajaan. Setiba di kerajaan, tempat pertama yang ia datangi adalah penjara di mana pengawalnya ditahan. Ia meminta agar membuka tahanan, lalu ia masuk, memeluk pengawalnya, sembari mengucapkan permohonan maaf karena telah memenjarakannya, sekaligus mengucapkan ucapan terima kasih karena telah melukai kedua jari tangannya sehingga buntung. Sang pengawal pun keheranan dengan ucapan maaf serta ucapan terima kasih ini. Apa sebabnya, kata sang pengawal, mengapa engkau memohon maaf dan berterima kasih kepadaku? Tanya pengawal ini kepada pangeran. Pangeran ini pun menjawab sambil mengusap air matanya, pengawalku, saya meminta maaf karena telah memenjarakanmu. Dan saya berterima kasih karena engkau telah melukaiku. Andai engkau tidak melukai kedua jariku sehingga buntung, maka aku telah dijadikan sesembahan dan telah disantap oleh suku tersebut. Mendengarkan itu, sang pengawal pun mengucapkan terima kasih telah dipenjarakan oleh pangeran. Loh, bukannya marah, justru kenapa engkau malah berterima kasih juga kepada saya? Kata sang pangeran, bukankah saya telah memenjarakanmu? Sang pengawal pun menjawab, andai engkau tidak memenjarakanku, tentulah aku akan ikut berburu denganmu. Dan karena jarimu yang buntung itu engkau dilepaskan, maka pastilah saya yang akan disantap sebagai penggantimu. Keduanya pun saling berpelukan
dengan air mata yang berderai. Teman-teman, apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik dari Allah. Dengan Rahman dan Rahimnya, Allah selalu menyiapkan hikmah yang telah luar biasa. Karena itu perbanyaklah syukur, kurangi mengeluh hingga sangka buruk. Bisa jadi kita benci sesuatu, tetapi di sisi Allah baik. Dan bisa jadi kita suka sesuatu, tapi di sisi Allah itu tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bersama saya Arum Sping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.